Salam Bapak Ibu sekalian, kita hari ini bertemu dalam renungan dan doa untuk anak muda kita yang akan ujian. Karena ini tidak ada orang, saya bisa buka masker ya. Kita akan bernyanyi satu lagu. Lagu yang paling penting, hidup kita berharga bagi Tuhan ya. Karena tidak ada orang yang tidak berharga di mata Tuhan. Yang kecil, anak muda, kita tua, semua kita berharga di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, hidupku berharga bagi Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Hidupku berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak dapat terkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya. Terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kerinduan kami. Biar kami semua dijadikan terang untuk kemuliaannya. Karena itu berbicaralah kepada kami, tuntun kami, ajari kami. Supaya masa-masa ini Tuhan, kami gunakan sebaik-baiknya. Dan ketika anak kami ujian, kami semua mensupport dan melakukan apapun. Sungguh nama-Mu dimuliakan. Sungguh semua berhasil karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini anak-anak kita akan ujian. Dan kita juga semua masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyelesaikan tugas kita. Dan luar biasanya sekarang ini orang banyak sekali online, yang namanya daring. Sehingga tidak berbiasa, tidak seperti yang dulu. Makanya perlu banyak saudaraku, pertolongan Tuhan dan kerjasama. Karena itu kita berdoa malam ini. Kenapa kita perlu berdoa? Di dalam Yeremia 33 katakan begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal yang tidak kau ketahui. Sebagaimana tadi diceritakan, sekarang ini banyak yang belum kita ketahui bagaimana. Anak kita ujian pun kadang-kadang bahannya harus dicari. Searching Google dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa jawab. Oleh karena itu kita berharap bahwa anak-anak kita, kalian orang muda akan bisa ikut ujian dalam keadaan sehat. Dan mendapatkan hasil yang terbaik. Karena itulah kita berseru dalam doa bersama. Hari ini, dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada. Bagaimana caranya? Amsal 22:6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu sebabnya anak muda perlu dididik, mendidik diri dalam Tuhan. Dididik oleh komunitas yang positif. Karena apa? Kalian generasi muda diharapkan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Agar kalian tidak malu di hadapan orang banyak. Mazmur menuliskan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau kita disiapkan menjadi anak pahlawan, anak panah tangan pahlawan, dan di busurnya dalam tabungnya kita siap, maka kita akan berbahagia. Dan kita akan, saudara, tidak malu di hadapan musuh-musuh. Bagaimana caranya? Belajarlah dengan rajin, disiplin, pergaulan yang kondusif, tetap mengandalkan Tuhan dan pola hidup dengan tertib serta pola makan yang penting. Karena apa? Sekarang ini lawan kita bukan hanya ujian, tapi saudara adalah pandemi, saudaraku, kesulitan ekonomi. Saudara, saya ingin ceritakan kejadian pada hidup saya. Ketika tahun 70, saudaraku, tahun 75, 76 itu masa sulit. Orang kuliah juga sangat sulit dan sekolah pun sulit. Karena apa? Belum seperti sekarang. Waktu itu saya SMA di Jogja, baru pindah dari Sumatera, menyesuaikan mata pelajaran dari SMP itu sulit sekali. Saudaraku, lalu untuk masuk perguruan tinggi kita perlu bimbingan belajar. Dulu bimbingan belajar sangat sulit. Oleh karena saudaraku, saya belajar menjadi seorang pelayan di satu bimbingan belajar. Saya saudara apa? Menstensil ya. Dengan Bapak sekarang ada Profesor Dr. Sayen Asmara. Saudaraku, saya kemudian apa? Tukang antar minuman ketika orang bimbingan belajar. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya tiap hari bisa belajar di sana. Karena menggunakan waktu dengan bijak dan dididik. Akhirnya saudaraku, ketika testing, saya bisa masuk perguruan tinggi. Saudaraku, yang saya harapkan, di mana waktu itu bisa dapat 2-3 jurusan ya. Saya dapat divisi Pol UGM dan ekonomi. Saudaraku, saya yakin kalian semua hari ini sangat semangat. Karena orang-orang tua kita semua sudah menyiapkan diri dengan doa. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berbahagia dan berhasil adalah Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, itu artinya bergaullah dalam tempat yang cocok. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita dalam arahan firman, maka kita akan jauh dari nasihat orang fasik. Kita akan jauh dari berdiri jalan orang berdosa, apalagi sampai pencemooh. Kita akan belajar untuk mengisi diri. Karena apa, anak-anakku? Keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kita belajar dalam Mazmur 75 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini, pengangkatan dan promosi dari Tuhan, bukan karena relasi dan sebagainya. Saudaraku, itu penting untuk mendukung di mana kita bisa disupport oleh relasi keluarga kita. Tapi saudara, yang mengangkat Tuhan. Mazmur 75 ayat 6-7 berkata, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukannya dari padang gurun datangnya peninggian itu promosi. Tetapi Tuhan adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Jadi keberhasilan itulah karena Tuhan berkenan. Semata-mata bukan karena fasilitas. Banyak orang berhasil bukan karena fasilitas. Seperti Yusuf misalnya dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3, dia sudah dijual jadi budak. Tapi kenapa dia berhasil? Dituliskan dalam firman Tuhan, Kejadian 39 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini kita lihat Tuhan yang buat berhasil. Bukan saudaraku karena status. Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Segala sesuatu yang dilakukan Yusuf adalah seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan. Ada kisah yang sangat menarik. Kenapa Daud berhasil? Daud itu saudaraku orang yang punya pribadi yang unik. Walaupun dia saudaraku bukan disekolahkan seperti abang-abangnya. Karena apa saudaraku? Dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13 begini katanya. Saya bacakan saudaraku ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab ia tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya,
berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13 ini, Daud diurapi Tuhan. Karena apa, saudaraku? Di sini digambarkan, saudaraku, Daud itu wajahnya kemerah-merahan. Orang yang wajahnya kemerah-merahan adalah pekerja keras, rajin, tekun, saudara. Kemudian matanya indah, dia cerdas dan bersemangat. Orangnya mau belajar, manusia pembelajar. Ketika parasnya elok, berpenampilan baik, sopan dan rapi, dia membangun yang namanya sosial emosional yang baik, etika yang baik, saudaraku. Sehingga saudaraku, Daud pada masa mudanya diurapi Tuhan. Sehingga dia dari seorang yang di pedalaman, seorang gembala domba 2-3 ekor, dia diurapi. Dan saudaraku, dia bisa dipromosikan Tuhan. Demikian juga kita semua anak muda, hari ini kalau kau mau ujian, lakukan ini. Ada kesempatan yang baik. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan ini. Kesimpulannya, doa kita bersama ini agar Tuhan turunkan berkat, sehingga anak-anak muda engkau menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Mari anak-anak kita disiapkan agar menjadi anak panah di tangan pahlawan, dengan menyiapkan diri sebaik-baiknya, orang yang kerja keras, semangat, dan juga mau belajar tentang yang namanya etika dan pengaturan waktu yang baik. Oleh karena itu jadilah pribadi yang bekerja keras, bersemangat dan memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan rohani, sehingga siap diurapi Tuhan. Ketika engkau diurapi Tuhan, maka kata firman Tuhan tadi apa? Sejak itu Tuhan menyatakan kuasa dan hikmat bagi Daud. Percayalah, doa orang benar, apalagi jemaat yang bersatu, bersepakat besar kuasanya. Karena apa? Yakobus 5:16b katakan, doa orang benar itu bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Mari saudaraku, kita semua mau hidup benar dan bersepakat. Maka saudaraku, pasti semua akan masuk dalam rancangan Tuhan. Karena keberhasilan adalah kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan. Mari saudaraku, mari semua sehat, semangat, lulus dan jenjang lebih baik. Dan saudaraku menemukan rancangan Tuhan. Sebab bukan hanya untuk ujian ini, tapi juga untuk kelanjutannya, kelanjutan studi, kelanjutan bekerja itu perlu bagi kita. Terakhir saya bacakan Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita berdoa supaya semua orang-orang muda, yang SD, SMP, SLTA, bahkan yang kuliah, yang akan menyelesaikan studinya, semua akan masuk dalam rancangan Tuhan, sehingga diberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama, tundukkan kepala kita berdoa untuk semuanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami, semua kami yang tergabung, yang mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi generasi yang sungguh-sungguh bersemangat Tuhan. Sungguh-sungguh cerdas, sungguh-sungguh dalam pengurapan Tuhan. Dan juga Tuhan ketika ujian karena didikan dari Engkau, maka mereka akan masuk dalam rancangan-Mu. Rancangan damai sejahtera masa depan penuh harapan. Kami berdoa supaya semuanya sehat, semuanya sukacita. Dan Tuhan mereka menemukan apa yang Engkau inginkan. Sebab kami tahu pengangkatan dari Engkau bukan dari manusia. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama sepakat berdoa dan bersama-sama meyakini berseru kepadamu. Engkau akan menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah damai sejahtera-Mu. Turunlah Tuhan pertolongan-Mu. Turunlah Tuhan pengurapan dari-Mu. Sehingga semua kami yang bersama-sama mendengar firman Tuhan dan berdoa, Tuhan akan tolong. Dimuliakan nama-Mu. Ketika menghadapi ujian nanti, mereka akan tertib, mereka akan disiplin, mereka sehat. Dan hikmat dan penyertaan Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sepakat berdoa dan yakin betul rancangan-Mu jadi bagi kami semua. Sama-sama kita berkata, amin. Kita nyanyikan lagu tadi saudaraku, hanya referennya saja ya. Buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya ya. Saudaraku, itu hal yang penting kita nyanyikan. Jangan patah semangat, tapi semangat karena Tuhan menyertai. Haleluya. Haleluya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya,
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, inilah doa kami. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa doa Bapa kami yang diajari Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat besar dari Bapa Yahweh, anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, hari ini, esok sampai Maranatha, sehingga kita layak ketika datang kedua kali, dan berhasil dengan apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Salam.